Perkenalkan, nama saya Sofia Nida Alhaq dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2025E. Di sini saya akan menjelaskan intisari dari sebuah artikel yang berjudul Penerapan Algoritma Short Job Force atau SJF dan Priority Scheduling PS pada maintenance mesin ATM. Pada dunia perbankan terdapat masalah penjadwalan dan merupakan salah satu aspek penting bagi kelancaran kegiatan operasional perusahaan, terutama pada bagian ATM. Belum adanya sistem penjadwalan dalam melakukan penjadwalan perbaikan dan pengisian uang sebuah mesin ATM sehingga diperlukan dalam menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Pada penelitian ini ingin mengusulkan sebuah sistem penjadwalan yang menggunakan dua buah algoritma yang dapat digunakan sebagai perbandingan dalam melakukan penjadwalan. Algoritma yang dapat diimplementasikan pada sebuah sistem antrian salah satunya adalah SJF dan PS. Adanya aplikasi dengan sistem ini, maka penggunaan dapat mengetahui jadwal preventif maintenance sehingga memudahkan divisi operation maintenance pada perusahaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, dalam penelitian ini mengembangkan sistem penjadwalan terkomputerisasi untuk preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan mesin ATM dengan membandingkan efisiensi algoritma SJF atau bisa disebut short job force dan algoritma PS atau bisa disebut priority scheduling guna mengoptimalkan operasional perbankan. Lalu, pada penelitian ini dilakukan implementasi sistem penjadwalan dengan menggunakan SJF dan priority scheduling. Analisis dimulai dengan analisis kebutuhan atau spesifikasi dari sistem sehingga berdasarkan spesifikasi tersebut dapat dibangun rancangan dari arsitektur sistem yang akan dibangun. Di sini permasalahannya itu ada dua permasalahan di sini. Yang pertama itu selama ini proses informasi penjadwalan perbaikan dan pengisian uang ATM masih menggunakan kertas manual atau tulis tangan, dan terhambatnya informasi jadwal tersebut dikarenakan melakukan penjadwalan yang tidak efektif. Lalu algoritma yang digunakan itu kan tadi sudah saya jelaskan ada dua, ya, SJF dan PS. SJF atau shortest job force yaitu algoritma non preemptif yang mengeksekusi proses berdasarkan waktu pengerjaan terkecil untuk meminimalkan waktu tunggu rata-rata atau average waiting time. Yang kedua ada PS atau priority scheduling, algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses berdasarkan nilai prioritas tertentu seperti tingkat kepentingan proses atau batas waktu. Nah, di sini prioritas suatu proses dapat ditentukan dengan beberapa karakteristik, antara lain ada time limit, memory requirement, dan access file. Perbandingan antara burst M or K dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses. Kalau dalam dua algoritma ini pasti akan memiliki kelemahan masing-masing. Nah, kalau yang SJF itu menerapkan proses yang memiliki waktu terpendek adalah proses yang akan didahulukan pengerjaannya. Dampaknya di sini itu mengakibatkan proses dalam antrian waktu tunggu menjadi pendek. Seperti yang terlihat dalam tabel ini.
Salah satu contohnya proses yang kelima, waktu tunggunya 0, lama eksekusinya 30. Proses 4, waktu tunggunya 10, lama eksekusinya 25. Dan proses 1, waktu tunggunya 20, lama eksekusinya 30. Itu beberapa contoh yang bisa saya sajikan. Lalu jika dalam priority scheduling kelemahannya itu dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Itu adalah sebuah proses dengan prioritas yang rendah, memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Misalnya proses 5, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 30. Proses 4, waktu tibanya 10, lama eksekusinya 25. Dan proses 1, waktu tibanya 20 dan lama eksekusinya 30. Oke. Lalu metodologi pengembangannya, sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML seperti use case diagram, activity diagram, serta flowchart untuk mengembangkan alur data dari input teknisi hingga hasil jadwal. Yang pertama, use case diagram dirancang untuk memberikan informasi fungsional sebuah sistem yang dirancang serta interaksi aktor dengan proses yang akan dibuat. Yang kedua, activity diagram itu menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas. Yang ketiga, flowchart merupakan diagram alir proses yang menggambarkan bagaimana proses terjadi di dalam sistem. Lalu hasil melalui simulasi perhitungan, algoritma priority scheduling ditemukan lebih efektif untuk penjadwalan ini karena mampu mempertimbangkan skala prioritas pada setiap tugas maintenance. Nah, setelah kita menganalisis permasalahan tentang ATM di atas, tentang algoritma di atas, topik ini itu sangat relevan karena menyentuh manajemen sumber daya atau research management dalam sistem operasi yang diimplementasikan pada sebuah kasus nyata, yaitu industri perbankan. Penggunaan sistem operasi terkomputerisasi menggantikan metode manual merupakan bentuk nyata dari digital transformation, di mana efisiensi algoritma menentukan kualitas layanan teknisi di lapangan. Nah, setelah saya jelaskan tentang intisari dari artikel-artikel tadi, itu dapat disimpulkan bahwa artikel ini itu membahas tentang digitalisasi sistem penjadwalan maintenance ATM, masalah dan memiliki masalah klasik. Yang pertama, sistem lama masih manual, yaitu menggunakan kertas. Dan yang kedua itu karena sistemnya itu masih manual menggunakan kertas seperti itu, membuat koordinasi antara teknisi menjadi lambat. Tentang algoritma yang tadi, di sini itu penulis mengadu dua algoritma. Yang SGF itu fokus ke pengerjaan tercepat supaya antrian itu tidak menumpuk. Sementara PS atau priority scheduling memberikan bobot pada setiap tugas. Jadi yang paling darurat itu dapat didahulukan. Dari hasil implementasi sistem ditemukan bahwa priority scheduling lebih unggul untuk kasus ATM ini karena
dalam dunia perbankan ada mesin atau lokasi tertentu yang memang harus diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Kesimpulannya, aplikasi ini berhasil membuktikan bahwa dengan menerapkan algoritma yang tepat, divisi maintenance bisa bekerja lebih terukur dan meminimalisir resiko kerusakan ATM. Itu tadi adalah sebuah analisis atau resume yang saya buat untuk artikel 1. Sekarang saya akan melanjutkan untuk resume artikel yang kedua. Nah, artikel kedua ini membahas tentang keamanan kernel pada sistem operasi modern. Keamanan kernel memainkan peran sentral dalam menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem operasi modern, terutama di tengah ancaman cyber yang semakin meningkat. Artikel ini memaparkan tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan mekanisme keamanan pada kernel sistem operasi modern seperti Linux, Windows, dan Mac OS sebagai upaya menghadapi resiko eksploitasi yang kompleks dengan mengeksplorasi teknik seperti Address Space Layout Randomization atau bisa disingkat sebagai ASLR, mitigasi buffer overflow, dan kernel hardening. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan keamanan yang diterapkan mampu melindungi sistem dari ancaman cyber yang semakin kompleks. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan keamanan kernel, termasuk kompatibilitas perangkat lunak, overhead kerja, dan kebutuhan akan pembaharuan yang konsisten. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan keamanan kernel tidak hanya mengurangi kerentanan, tetapi juga menjadi fondasi untuk pengembangan teknologi yang lebih aman dan andal. Dalam artikel ini membahas penguatan keamanan pada kernel atau inti sistem operasi melalui teknik mitigasi modern untuk melindungi sistem dari ancaman cyber yang semakin kompleks, seperti eksploitasi memori dan pencurian hak akses. Dalam era digital yang serba terhubung, intensitas dan skala ancaman keamanan cyber telah menempatkan keamanan kernel sebagai prioritas strategis bagi pengembang sistem operasi. Kernel yang sebagai inti dari sistem operasi memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya perangkat keras dan memastikan bahwa komunikasi yang aman antara perangkat lunak dan perangkat keras. Namun karena perannya yang vital, kernel juga menjadi target utama bagi penyerang cyber. Oleh karena itu, implementasi mekanisme keamanan pada kernel adalah langkah krusial untuk melindungi sistem dari eksploitasi yang dapat menyebabkan kehilangan data, pencurian informasi, atau gangguan operasional. Lalu, pentingnya keamanan kernel. Kernel adalah komponen vital yang mengelola sumber daya perangkat keras dan komunikasi perangkat lunak. Karena perannya yang sangat sentral, kernel menjadi target utama serangan cyber. Itu kan tadi sudah saya jelaskan. Jadi kernel itu wajib kita amankan dari serangan-serangan cyber, karena dalam kernel itu terdapat komponen yang sangat penting di dalamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi 3 mekanisme pertahanan utama. Yang pertama itu
ASLR, yaitu Address Space Layout Randomization, yaitu mengacak lokasi memori eksekusi program untuk mencegah serangan berbasis alamat memori seperti buffer overflow. Yang kedua ada kernel hardening, yaitu memberikan perlindungan tambahan, misalnya melalui proyek Grace Security Linux atau PatchGuard Windows untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah modifikasi kernel yang tidak sah. Yang ketiga ada Match Mandatory Access Control, yaitu menggunakan kebijakan ketat seperti Linux untuk membatasi akses proses terhadap sumber daya tertentu sehingga dapat mencegah eskalasi hak akses atau privilege escalation. Nah, hasil efektivitas pengujian menunjukkan bahwa penerapan ASLR mampu mengurangi tingkat keberhasilan serangan dari 80% menjadi 20%. Tapi di sini ada tantangan implementasinya ya. Meskipun aman, teknik-teknik ini itu memiliki hambatan berupa penurunan kinerja sistem atau overheat, konfigurasi yang rumit terutama pada match, dan ketergantungan pada pembaharuan rutin. Setelah kita menganalisis artikel kedua tadi yang berjudul keamanan kernel pada sistem operasi, kita sebagai mahasiswa informatika penting untuk memahami bahwa keamanan sistem tidak hanya ada di lapisan aplikasi, tetapi harus dimulai dari inti sistem tersebut atau disebut dengan kernel. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi, yaitu studi literatur, eksperimen virtual dengan kemo atau VirtualBox, dan wawancara untuk memastikan data yang dihasilkan valid, reliable. Nah, setelah saya jelaskan artikel tadi, di sini saya akan menjelaskan lebih berpoin. Nah, analogi sederhananya tuh begini. Bayangkan kernel itu adalah jantung dari komputer kita kan. Jika jantung itu terkena malware atau virus atau sebuah virus gitu, seluruh sistem akan lumpuh. Artikel ini meneliti bagaimana cara kita membentengi jantung tersebut agar tidak terkena malware. Lalu tentang ASLR, salah satu teknik terpenting itu kan tadi ASLR kan. Cara kerjanya itu dengan mengacak tata letak memori. Jadi penyerang tidak tahu di mana alamat memori yang harus mereka serang karena lokasinya yang berubah-ubah. Yang ketiga, menyampaikan data. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan VirtualBox dan kemo, penggunaan ASLR terbukti sangat efektif karena bisa memangkas potensi keberhasilan serangan hingga 60%. Kan tadi dari keberhasilan serangan 80% bisa menjadi 20%, jadi itu sudah berkurang 60%. Nah, itu hingga 60% lebih rendah dibanding tanpa perlindungan. Nah, kesimpulannya, penguatan kernel itu wajib. Namun tantangan kita ke depannya adalah bagaimana membuat sistem yang sangat aman tanpa membuat performa komputer menjadi lambat atau overheat. Nah, untuk mengatasi tantangan tadi, disarankan agar pengembangan lebih lanjut fokus pada efisiensi kinerja dan penyederhanaan implementasi untuk memastikan keamanan kernel dapat diintegrasikan dengan lebih mudah dan luas pada sistem operasi modern. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya bahas dalam video kali ini.
Semoga dapat menambah ilmu untuk kalian semua dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Sekian dari saya.